Oke, welcome to Cooking Experiment by Pauline Pauletta. Oke, sekarang saya akan memberikan tips untuk membuat cabai goreng yang nggak pedas dari cabai keriting dan juga supaya nggak langu. Jadi dia nanti prosesnya saya blender, lalu bisa disimpan di kulkas sebelumnya digoreng. Jadi apa saja bahannya? Oke, cabenya ini sekitar 2 ons, lalu ada bawang putih sekitar 1 ons dan juga 2 siung bawang merah. Nah, jadi perbandingannya supaya cabai goreng kita itu nikmat ya. Jadi bandingannya itu yaitu 2:1. Jadi 2 ons cabai ditambah 1 ons bawang merah. Jadi yang membuat dia nggak pedas tapi gurih itu ya cabai merahnya. Lalu ini opsional, boleh pakai bawang putih, boleh tidak. Nah, jadi ini setelah saya cuci, usahakan dia tidak ada airnya lagi, udah kering supaya nanti cabenya nggak langu. Oke, kita mulai proses blender. Nah, kunci atau rahasianya yaitu jangan memakai air saat blender, tapi pakailah minyak goreng untuk melumasi gilingan dari cabai dan semua bahan tadi. Jadi jangan pakai air ya, itu yang akan membuat langu. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita masukkan dulu cabai yang sudah dibersihkan, yang sudah dicuci dengan mama lemon. Jadi kalau sayur-sayuran pakainya mama lemon biar aman. Oke, saat kita masukin bawang merah, jangan lupa untuk dibelah 2 biar nanti proses blendernya nggak repot, karena saya pakainya blender konvensional alias blendernya sejuta mak-mak. Oke, selanjutnya saya akan masukkan bawang putih. Sebenarnya ada khusus gelas untuk blender bumbu, cuman punya saya udah pecah. Oke, jadi ini ya, dan jangan lupa nambahkan garam. Untuk saya garamnya itu selera masing-masing ya, boleh nambahin saat menggoreng, boleh saat blender. Kalau saya saat blender itu untuk 2:1 ini saya pakai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh garam. Yes. Nah, jadi nggak pakai air, saya pakainya minyak gorengnya sekitar 15 ml atau sekitar 5 sendok makan ya. Jadi itu tergantung ibu-ibu, yang penting nanti pas blender dia nggak lengket. Oke, kita mulai proses blender. Hasil blenderan tadi akan jadi seperti ini. Tingkat kehalusan ya tergantung selera masing-masing. Ada yang pengen nampak bijinya seperti ini atau lebih halus lagi seperti untuk cabai gulai, juga terserah ya. Nah, karena saya fungsinya ini untuk gorengan, bisa untuk dendeng, goreng ayam balado atau goreng ayam cabai atau ikan. Nah, saya agak kasar seperti ini saya buat. Oke, sekarang kita siap untuk menggorengnya. Panaskan minyak, kita mulai menggoreng cabenya. Ini fungsinya apa? Kalau kita simpan di kulkas, kalau seperti ini dia akan gak enak ya, jadi rasanya itu berubah untuk misalnya beberapa hari berubah. Jadi tips untuk menyimpan cabai goreng ini harus digoreng terlebih dahulu. Bawang merahnya keluar ya, baunya nyengit, karena apa? Itulah yang membuat dia rasa gurih dari cabai ini, lalu dia nggak akan terasa pedas. Pedasnya sudah hilang.
boleh ditiriskan kalau sudah panas atau setengah matang, itu terserah kalian semua. Kalau saya lebih suka matang, jadi pas saat saya masak nggak ribet nunggu lama untuk menggoreng cabai. Jadi hanya sekilas lalu masukkan ayam atau dendeng atau ikan. Bau cabainya sudah mulai keluar, artinya bentar lagi akan matang. Jadi cara untuk meniriskan cabai ini matang atau enggak dari baunya. Kalau bau gurihnya, bau cabainya sudah keluar, artinya ini sudah matang. Nah, jadi saya nggak perlu menambahkan garam lagi ya, karena tadi saya juga menambahkan di awal setengah sendok teh garam. Jadi tadi saya ulangi, untuk perbandingannya 2:1, 2 ons cabai ditambah 1 ons bawang merah dan 2 siung bawang putih, lalu setengah sendok teh garam. Nah, ini dijamin enak, insya Allah enak. Kalau misalnya mau buat nasi goreng, mie goreng atau apa, saya standby aja, jadi nggak menghabiskan waktu yang lama. Ambil dari kulkas terus mulai menggoreng apapun masakan yang mau dibuat. Oke, karena cabenya udah dingin, saya akan masukkan ke Tupperware. Oke, jadi udah ready ya untuk misalnya standby untuk mau masak apapun, udah ada. Jadi kayak bawang putih, mau